Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alhamdulillah, sahabat At-Thaibah dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya bisa hadir di tengah-tengah Anda semua dalam program perdana kita, yaitu Kalamuna, Kalam-Kalam Muslim Inspiratif. Dan Alhamdulillah, karena ini merupakan program perdana, kita kedatangan tamu yang sangat spesial juga, sangat inspiratif juga, yaitu Ustadz Haji Soehartono. Beliau merupakan salah satu penasehat dari Rumah Quran At-Thaibah dan juga sekarang diamanahkan menjadi sekjen di KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Dan Alhamdulillah sudah hadir di samping saya Ustadz Soehartono yang biasa kita akrab panggilnya dengan sebutan Bang Tono. Assalamualaikum Bang Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, khair. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Bang, hari ini kita akan membahas terkait dengan Isra Mi'raj dan juga Baitul Maqdis. Karena merupakan keduanya kan memang sangat berkaitan erat ya. Ya. Tapi memang ketika kita berbicara terkait dengan Isra Mi'raj kemudian Baitul Maqdis, kebanyakan kita mendapatkan materi atau para ustadz itu menyampaikan terkait dengan dua. Kalau tidak sejarah perjalanannya, yang kedua dengan perintah sholatnya. Sebenarnya apa sih Bang yang menjadi spesial dari Baitul Maqdis itu sendiri? Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bang Faisal, ya, alhamdulillah saya bisa diperkenankan bersilaturahmi dengan teman-teman dan para pejuang di At-Thaibah. Dan langsung di rumah At-Thaibah. Ya, betul. Ini rumah penuh berkah karena di dalamnya orang-orang di sini menetap karena Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah salah satu sumber keberkahan. Jadi mudah-mudahan semangat meraih keberkahan ilahi ini juga bisa kita pertahankan dan Allah berkenan mencurahkan keberkahan itu kepada kita semua. Amin. Karena Quran. Berkaitan dengan Baitul Maqdis, dengan Isra Mi'raj, maka itu kata kuncinya adalah berkah. Ya, barokah. Dan ini sangat tepat karena saat ini kita berada di salah satu titik keberkahan di rumah Quran At-Thaibah ini. Rumah yang menjadi sumber keberkahan. Dan kalau boleh nanti kita ingin bermain angka, maka pertemuan kita malam ini cukup 1701. Apa tuh Bang? 1701. Surat ke-17. Oh, oke. Ayat 1. Itu aja dulu. Ya. Bahkan kalau boleh ya Bang Faisal, saya pribadi sudah mulai membiasakan ada upaya untuk berkontribusi agar kita mendapat percik keberkahan. Salah satunya adalah dengan membantu perjuangan Palestina. Ya, diikutkan 1701. Diikutkan. Nah, contohnya gini, misalnya kita mau transfer 10.000 misalnya. Yeah. Jadi tambahin 1701 tuh. Jadi 11.701. Yeah. Cita-citanya nanti siapa tahu bisa 1 miliar. Masya Allah. Ya, 1 miliar belakangnya ada 1701, 1701 gitu. Kenapa? Kita berharap salah satu yang menggerakkan kita untuk berkontribusi itu adalah karena Al-Quranul Karim. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 1701 ini. Karena mudah-mudahan ini surat ke-17 ayat 1 jadi saksi buat kita nanti di akhirat. Meskipun ternyata bicara Palestina, bicara Baitul Maqdis, bicara Al-Quds atau bicara Yerusalem. Orang bilangnya Yerusalem sekarang. Nah, kalau kita orang Islam banyak kan mengenalnya Al-Quds, bahkan Baitul Maqdis. Ini panjang, kita mau bahas dari mana tuh banyak, tapi minimal
dalam peristiwa Isra Mi'raj ini kita baliknya kepada Quran. Dan banyak ternyata. Jadi nggak hanya 1701. Oh, nggak cuma di ayat Al-Isra Oh, itu ya? banyak sekali. Nanti kalau ada kesempatan dan teman-teman para pecinta Quran ingin lebih mendalami, makanya sangat sulit orang mencintai Quran, mendalami Quran, dia tidak tergabung dalam perjuangan Palestina. Sangat sulit. Karena Harusnya bersinergi ya saja. karena memang Palestina, Al-Quds, Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa ini ada di dalam Quran. Kalau misalnya kita menafikan atau menghapus Palestina, Al-Quds, Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa, berarti kita menghapus ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya, betul. Nah, gitu. Contoh satunya yang di surat 17 ayat 01 ini, kita mulai misalnya kata per kata aja. Malam ini kalaupun ada yang membekas, gak apa-apa mereka lupa dengan nama Bang Tono, lupa dengan KNRP, gak apa-apa. Tapi minimal mereka ingat 1701. 1701 itu. Itu aja. Anda ingat terus, Bang? Kalau nggak puas, nanti mudah-mudahan yang mendengar, menyimak, dan memviralkan ini berkenan juga buka lagi tuh ke Al-Quran. Ya, di suratul Isra. Bahkan di nama lain dari suratul Isra itu kan surat Bani Israel. Iya, betul. Bahkan sedemikian semangatnya para ulama Palestina itu sampai dia memberikan wasiat kepada kita. Kalau kita ingin menuju ke Masjidil Aqsa, alamatnya ada di suratul Isra dan suratul Kahfi. Masya Allah. 17-18 itu. Surat ke-17 ke-18. Jadi kalau kita mau ke sana bukan ke travel gitu kan. Oh iya. Tapi alamatnya di Situ. 1701. Artinya apa? Kita ke sananya bukan dalam rangka traveling, tapi ke sana dalam rangka mewujudkan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa di akhir zaman nanti Masjidil Aqsa itu pasti akan balik lagi ke pangkuan umat Islam. Bahwa di akhir zaman nanti, di saat-saat kejayaan bendera keadilan, ya, bendera kesejahteraan dan perdamaian yang hakiki, itu nanti akan ada sekelompok orang yang dipilih oleh Allah dan ditugaskan oleh Allah, gitu kan? Dan dia tidak berada dalam satu wilayah karena nggak ada disebutkan dari bangsa mananya. Dia akan datang ke sana, ke Masjidil Aqsa, bukan traveling, tapi dia datang ke sana untuk membersihkan Masjidil Aqsa dari kezaliman. Nah itu, ini sudah menjadi wa'dul akhirah, istilahnya di dalam suratul Isra, janji Allah yang pasti akan terwujud insya Allah. Kita mulai misalnya dari sini. Subhan. Jadi ini surat Al-Isra diawali dengan tasbih. Iya, betul. Kalau kita lihat lagi, diakhiri dengan takbir dan tahmid. Yeah. Jadi hidup kita itu kalau bisa, ini kalau teman-teman dari ulama Palestina tuh sedemikian dalamnya dia menghayati suratul Isra, dimulai dari 1701 ini, dia mendalaminya gini. Kita semua kan pingin, meskipun kita nggak pantas ya, kita tuh pingin menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, menjadi orang-orang yang bisa menghentikan kezaliman di muka bumi ini, menjadi orang-orang yang bisa mewujudkan perdamaian yang sesungguhnya. Sekarang perdamaian yang sesungguhnya belum terjadi karena masih ada segelintir manusia yang hidupnya tertindas, nggak melihat tanah airnya. Berapa generasi dia lahir di camp-camp pengungsian, ya nggak. Kemudian masih ada negeri dijajah. Zaman modern gini masih ada yang dijajah. Dan udah gitu penjajahnya itu diajak negosiasi gitu. Yeah. Bahkan ada yang mengakui penjajah ini. Ada kedutaannya di beberapa negara. Jadi ini aneh nih, tata dunia sekarang ini. Nah, oleh sebab itu Allah memberikan janji dan Rasul memberi janji. Insya Allah ini nggak bakal selamanya, akan berakhir. Dan akan diakhiri oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah itu. Gitu. Nah, banyak kan orang mengimpikan sekarang di seluruh dunia, terutama mukmin sejati. Ya, salah satu karakternya apa? Subhana. Apa artinya? Selalu bertasbih. Di akhir surat Isra apa? Qulidu'ullaha awidu'ur rahman. Ya. Selalu menyuruh kepada Allah yang maha kasih, maha sayang. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Wala tajhar bisolatika. Wala tukhafid biha. Wabtaghi baina dhalika
sabila. Wa qulil hamdulillah. Ada tahmid. Awalnya tasbih kan? Iya, betul. Di akhirnya ada semacam doktrin lagi loh, kayak didikte gitu. Wakul, kalau ada kalimat wakul nih, para aktivis Quran harus teliti nih. Kenapa? Kalau ada kalimat wakul nih berarti ini Allah seperti antum kalau bisa ulangin, bahkan saking diulanginnya Rasulullah tuh sampai disebut lagi ya, Qul huwallahu ahad. Kulnya itu Disebut lagi. Padahal kalau pakai bahasa kan kayaknya nggak pantas. Itu kan perintah Allah kan iya, gitu. betul. Tapi saking amanahnya Rasulullah, sedemikian amanah, dan ada kelezatan tersendiri bagaimana kita itu tidak mengkoreksi, tidak merubah-rubah, karena ini kalam Allah langsung. Kul itu. Jadi dipindahinnya juga sama juga. Kita juga begitu kan? Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbin nas. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi anzilni munzal. Banyak tuh kalian. Munzal mubaraka wa anta khairul munzilin. Makanya diakhiri dengan tahmid. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhil wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa kabbirhu takbira. Akhirnya. Berarti tahmid, takbir. Jadi hidup kita sebenarnya itu aja. Sebelum kita jadi aktivis di At-Taibah, menjadi pegiat, pengurus, guru, pembimbing ya, di yayasan, di organisasi hebat dan sebagainya. Sebelum itu semua kita berusaha menjadi aktivis tasbih, aktivis tahmid, aktivis takbir. Sebelum kita gabung di partai apa, gerakan pahlawan, gerakan pembebasan, itu semua nama-nama, tapi yang hakikat sesungguhnya adalah al-musabbihun. Walaula annahu kana minal musabbihin, Nabi Yunus alaihissalam. Dan ternyata itu yang mesti kita ingat-ingat. Jadi Masya Allah, peristiwa Isra Mi'raj itu diawali dengan tasbih. Kalau nggak tasbih, orang nggak bakal percaya sama Isra Mi'raj. Iya, betul. Ya, tasbih itu artinya apa? Kalau sudah Allah yang punya kuasa, itu tidak bisa lagi didefinisikan. Hitung-hitungan manusiawi itu nggak ada yang masuk, gitu kan. Subhanallah. Asro. Ini kalimat asro ini kan berarti memang ini fiilnya yang melakukan siapa? Allah. Pekerjaan ini Allah. Subhanalladzi asra. Siapa yang diperjalankan oleh Allah? Nah, itu Rasulullah. Hah? Rasulullah. Yakin? Rasulullah siapa? Nabi Muhammad. Yakin? Yakin? Tahu dari mana coba? Kalau di katanya belum ada. Ya. Tapi mungkin itu ada tafsirnya ya, Bang ya. Ya, makanya kalau kita tanya tahu dari mana ya? Jawabannya apa? Ini ya. Ya. Kalau kita ditanya seperti itu karena kita taunya dari ya itu para dai yang menceritakan. Para dai atau dari buku kan. Betul. Kadang kalau dicecer lagi, coba sebutin bukunya. Yang nyebutin Nabi Muhammad. Bingung juga kita kan. Iya. Makanya kalau mau lebih yakin, enaknya gini. Tahu dari mana? Dari Quran. Kok dari Quran? Enak kan kalau dari Quran kan? Nah, coba sebutin Quran yang mana? Yang mana yang menyebutkan bahwa yang diperjalankan tuh Rasulullah Nabi Muhammad? Yang mana? Kurang tahu. Nah, biasanya kan kalau kita kan cuma dapatnya 01 itu, 1701 itu. Ya udah berarti kita sebut di situ. Itu ada di surat Isra. Oke, kita sebut sekarang. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Mana Nabi Muhammadnya? Apa dalam konteks bahasa Arab itu? Ada di terjemahannya, dalam kurung. Oke. Biasanya kan gitu misalnya kan? Misalnya. Nah, tapi Quran nggak ada dalam kurung ah. Nah, itu. Gimana tuh? Berarti kan itu bermakna tersembunyi itu. Makna luar biasa itu. Iya. Dari situ kita, Masya Allah. Makanya Quran tuh setiap kata per kata luar biasa, mukjizat semuanya. Dari kata subhanallah aja inspiratifnya luar biasa. Dari kalimat asro aja inspiratifnya udah luar biasa. Ya. Meskipun kita taunya yang memperjalankan Rasul tuh ada pakai apa buruk apa sebagainya. Ya. Tapi di situ nggak disebut buruknya. Sampai digambarkan bahkan macam-macam. gitu tapi ya. Di Quran yang nyebut tuh Allah punya kendali. Oke lah pakai buruk, tapi kalau lo nggak izinin, nggak bakal jalan tuh. Bahkan jalannya udah nggak masuk akal semua. Pesawat sehebat apapun juga nggak mampu begitu. Nggak mampu. Iya kan? Ya, betul. Makanya asro itu baliknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimulai dari tasbih kita mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Sehingga kalau udah dari tasbih itu kita melihat ayat itu bukan makin aneh, tapi makin kita kuat kepada Allahnya, ma'rifatnya itu. Nah yang menarik ada kalimat ininya, nggak ada Nabi Muhammad. Tapi yang disebut adalah Nabi Muhammad. Bi'abdihinya. Nah itu menarik. Padahal kan nggak ada masalah kalau disebut Nabi Muhammad. Nabi lain disebut banyak nggak? Banyak.
Ada. Nah, tapi Nabi Muhammad nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, Ya, ini aja. ada di tempat lain, ya ayuhan Nabi. Tuh. Jadi ayat lain tuh nggak ada nyebut Nabi Muhammad. Khusus Nabi Muhammad sedemikian dia terhormatnya, pilihan. Ya di antara nabi itu dia yang ibaratnya khatamun nabiyyin kan. Beliau nggak pernah disebut namanya. Ya, tapi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifatnya. Bahasa kerennya kualifikasinya. Masya Allah. Atau karakternya yang disebut kepada Rasul. Allah bahasa kerennya lagi jabatannya. Jabatannya dengan abdi. Julukannya. Karena orang nggak usah lah. Kita aja biasa kalau dipanggil dengan nama kita tanpa ada embel-embel, kadang kaget juga kita. Apalagi kalau yang manggil misalnya antum punya anak, manggil antum, Sal. Ah ya. Nggak sopan. Nggak gitu sopan. kan? Iya. Antum di acara, antum misalnya sebagai presiden misalnya, ya antum datang di acara di kecamatan misalnya, Bapak camat. ya Gitu ya, seharusnya. misalnya antum sebagai presiden kepada yang terhormat Faisal. Oke. Ya, tapi yang disebut apanya? Kepada Bapak, yang terhormat jabatannya. Bapak Presiden Republik Indonesia. Walaupun nama antum nggak disebut ya, Betul. tapi yang disebut adalah Jabatan. Presiden. Itu udah dahsyat. Dahsyat. Oh. Gitu kan? Nah, nama Allah nggak disebut tuh. Nabi Muhammadnya nggak disebut. Tapi yang disebut adalah sebuah kualifikasi. Apa itu? Abd, Abdullah. Al-ubudiyah kalau bahasa masdarnya, bahasa kata bendanya, penghambaan. Ada sebagian ulama bilang, karena memang yang namanya Abdullah, yang namanya hamba Allah sering kita dengar, itu adalah arko darajatul kurbi minallahi ta'ala. Derajatnya yang paling dekat. Arko itu artinya paling tinggi, Paling tinggi. derajatnya, dan kurb, paling dekat. Paling tinggi dan paling dekat. Disebutnya siapa? Abdullah. Dan Abdullah ini bukan hanya milik Nabi Muhammad. Siapapun bisa insya Allah. Sampai akhir zaman loh. Di Quran yang disebut Abdullah jelas para nabi. Wadhkur abdahu Zakaria. Di dalam surat apa yang lain misalnya wa innahum minal mustafainal akhyar. Orang-orang pilihan, orang-orang terbaik. Para ibad, para Abdullah. Nabi-nabi itu semua. Jadi yang sudah jelas mendapat predikat ataupun ini adalah Abdullah itu. Abdullah, para nabi. Dan ada juga yang bukan nabi disebut. Tapi disebut Abdullah juga. Iya, di Quran ada. Siapa itu? Surat Kahfi coba. Nabi Musa. Kan orang taunya Khidir kan? Iya, betul. Ya kan? Tapi kalau dari suratul Kahfi nggak disebut Khidir, nama Khidir tuh nggak ada. Iya. Ya. Seorang hamba yang atainahu, yang mendapatkan rahmat min indina kata Allah. Seorang hamba Allah yang mendapatkan rahmat. Nabi Musa suruh belajar sama dia gitu bahasanya kan. Iya. Tapi nggak disebut Khidir, hamba Allah. Jadi ada hamba Allah itu memang umum, siapapun punya peluang jadi hamba Allah. Tapi yang sudah pasti para nabi, manusia terbaik itu mereka para hamba Allah. Selain nabi juga ada yang disebut Abdullah ini. Berarti kita hamba Allah itu kan itu derajat paling tinggi itu Ustaz. Paling tinggi. Berarti kita belum sampai ke sana atau gimana Ustaz? Kita punya peluang lah. Punya peluang ya. Meskipun kita merasa nggak mampu, tapi kita punya peluang. Atau ini menjadi satu visi hidup kita, cita-cita di dunia ini. Cita-cita tertinggi kita apa? Menjadi hamba Allah. Anak-anak kalau perlu kita ajarin, kita juga. Kita mungkin merasa di dunia ini kalau sukses, kalau lulus UMPTN atau masuk kerjaan yang layak, punya jabatan ini, atau jadi syekh, atau jadi profesor, jadi doktor, apa sebagainya. Itu kan semua embel-embel di duniawi kan, yang kadang suka bikin kita gurur, menipu gitu. Kenapa? Merasa sudah sukses. Padahal kalau orang mukmin sejati, cita-citanya itu menjadi Abdullah. Itu yang paling berat. Walaupun dia jadi profesor, tapi dia Abdullah. Walaupun dia jadi pengusaha, dia jadi Abdullah dulu sebelum menjadi pengusaha. Pasti beda. Pengusaha yang Abdullah sama yang bukan Abdullah beda. Beda ya? Beda. Presiden yang Abdullah dulu baru jadi presiden. Coba aja lihat negaranya. Ngeri nanti tuh.
Nah sekarang Sekarang belum ada tuh. belum tahu, saya nggak ada nih. Belum Ya, ada. gimana ya tadi Susah. sekarang? Karena kalau Abdullah itu asra bi abdihin, Rasulullah disebutnya Abdullah. Ya. Nah itu kata Rasulullah nanti di akhir zaman nanti. Sekarang kan kita nggak mungkin kita bisa ngalahin Israel. Iya. Nggak mungkin kita bisa ngalahin orang-orang Yahudi. Susah udah. Sudah mereka kuat, kaya, ya kan. Kondisi kita kayak gini. Kemudian juga mereka juga dibantu lagi dengan kekuatan global kan, semua pada dukung dia. Udah gitu kadang ada umat Islam juga bantu dia juga gitu. Nggak mungkin lah. Tapi kata Rasul nanti akan ada masanya. Masa di mana mereka justru dikejar-kejar sama orang Muslim. Kalau sekarang kita dikejar-kejar sama dia, dibantai, ditindas, diusir di tanah air. Bahkan rasanya sekarang tuh kayak hampir tenggelam semua ya. Tenggelam semua, tiarap orang bilang. Tapi nanti akan ada masanya. Mereka ketakutan dengan orang Muslim, dan orang Muslimnya disebut sama Rasul apa? Ya Muslim, ya Abdullah. Ya Muslim, ya Abdullah. Hadza Yahudi waroi. Ini yang ngomong pohon-pohon nanti. Ini ada orang Yahudi di belakang saya. Fata'ala faqtulhu. Kesini segera habisi, bunuh orang Yahudi yang selama ini zalim. Pohon tuh ngomong sama batu-batu. Kecuali ada satu pohon yang ngomong, namanya pohon gorkot. Nah itu. Orang Yahudi pada nanam udah. iya. Orang Yahudi percaya sama hadis ini. Iya makanya. Tapi yang menarik adalah ucapannya Rasul bahwa yang dipanggil itu Muslim sama Abdullah. Berarti kalau untuk zaman sekarang nih Bang, ada segelintiran yang mungkin sama Allah sudah dapat jabatan itu ya. Wallahu a'lam. Dikarenakan kalau kita tarik nanti ketika umat Islam itu jaya, berarti kan itu bakalan cikal bakalnya. Iya, pasukan Abdullah itulah nanti yang akan mengalahkannya. Pasukan Abdullah berarti bukan pasukan yang membawa nama negara, nama suku, nama bangsa, Nama tapi wilayah? Enggak, tapi yang dibawa adalah namanya adalah al-Islam, Muslim kan? Ya Muslim, ya Abdul. Yang dibawa adalah al-ubudiyatulillah. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah dan orang-orang yang menghamba kepada Allah. Bisa jadi dari negara lain, bisa jadi negaranya macam-macam, tapi disatukan dengan visi Islam dan visi ubudiyah ini. Visinya adalah berserah diri kepada Allah, Islam, kemudian juga menghambakan diri kepada Allah, ubudiyah. Itu. Nah ini yang menariknya di Isra Mi'raj ini, yang diperjalankan itu adalah Abdullah, ini adalah Nabi Muhammad SAW sebagai kudwahnya para Abdullah di dunia ini di sepanjang masa. Dialah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin mengikuti tapak dan jejaknya para Abdullah itu, ya ini sudah ada contohnya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu kata nih kata. Ada lagi apa? Dia diperjalankannya kapan? Lailan. Ini menarik juga Lailan nih. Malam ya, Sir? Kalau kita kritis aja gitu. Kalau kita kritis, wah, ini kok nggak siang sih? Kalau malam gelap ah. Terus kalau seger kan pagi. Atau kalau sejuk agak sore-sore soal kenapa malam hari? Nah gitu kan. Betul. Makanya ada sebagian ulama, ini pasti Quran nggak sembarangan. Ya makanya ada ayat inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Kemudian ada lagi yang bilang nggak mungkin orang bisa mengembalikan kejayaan Islam ini kecuali mereka yang alumni sekolah malam. Gitu kan. Nggak mungkin kecuali mereka adalah, dan udah terwujud. Dulu Salahuddin ketika berhasil membebaskan Masjid Al-Aqsa, yang diperiksa di tenda-tenda itu orang berqiyamul lail. Yang qiyamul lail suruh di depan enggak. Jadi dari situ Lailan. Ini Lailan ini menarik. Lailan ini menarik. Artinya bukan berarti kita, karena Lailan ini sering konotasinya negatif. Apa tuh? Malam. Oke. Wanita malam, lelaki malam. Kejahatan pun seringnya di malam hari kan. Kejahatan malam. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Apa ghasikin idza waqab? Malam. Karena malam itu seringkali dikonotasikan negatif memang. Tapi di sisi lain malam ini adalah sebagai satu ajang
untuk pembuktian hamba-hamba Allah sejati. Karena orang paling berpeluang ikhlas itu ya di malam hari, orang nggak ada yang tahu. Dia yaqumu bil-lail wan nasu niyam, berdiri di malam hari sementara orang-orang pada tertidur. Dia menahan kesenangan hidupnya di dunia ini demi untuk akhirat, ditahan. Asik-asik tidur, gimana dia terbangun, dia bahkan dia merasakan kenikmatannya itu justru pada saat manusia tidak ada yang tahu. Itu kan menarik, lailan. Nah itu. Nah ini baru berapa kata tuh? Subhan asra bi abdi. 4. Ayat. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah ini menarik nih. Jadi seakan-akan memang walau alam ini bisa jadi benar saja. Tadabbur di ayat ini lah. Pergerakan seorang hamba-hamba pilihan Allah itu ya, dari masjid ke masjid aja lah. Ya juga sih, hidupnya tuh begitulah, masjid haram. Dan kalaupun memang harus diantara itu, emangnya berarti ada yang masjid yang memang spesial, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Satu lagi Masjid Nabawi, itu disebut dalam hadis kan. Betul. Jadi kalau kita punya cita-cita, punya keinginan berkunjung atau mengumpulkan sesuatu untuk, yaitu ketiga ini aja nih. Kalau selain itu nggak harus diwajibkan lah. Gitu. Ya minimal sebelum ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa atau Masjid Nabawi, minimal masjid dulu deh. Ya kita praktekin aja. Kita kalau pergi kemana-mana, yang kita pikirkan tuh kemana dulu nih, singgahnya, rest areanya di mana nih. Ya. Maksudnya rest area itu maksud kita adalah ya masjid. Bahkan ada sebagian orang yang begitu ekstrim, dia pergi dari mana-mana sebelum dia ke rumah ke masjid dulu. Masjid dulu, sujud syukur udah selamat baru sampai rumah. Sebelum dia jalan keluar, pamit dari rumah ke masjid dulu. Jadi pinginnya kalau bisa makan sujud masjid kan. Segala sesuatu itu diawali dan diakhiri oleh sujud. Dan banyak kan masjid kan. Sambil kita tuh punya spirit meninggalkan jejak lah. Jadi minimal kita pernah menampakkan sujud kita di masjid ini, di masjid ini, di masjid ini. Mudah-mudahan ini jadi saksi dari akhirat nanti. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Jadi jejak-jejak itu mudah-mudahan nanti bisa menyelamatkan kita ketika di yaumul qiyamah. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Yang menarik adalah khusus Masjidil Aqsa ini disebut tambahannya yang diberkahi oleh Allah sekitarnya. Gitu kan. Sebagian ulama bilang nih, ada saya tutup. Beda antara kita sebut misalnya rumah Quran Taibah yang diberkahi. Jadi rumah Quran ini diberkahi kan? Iya. Satu lagi rumah Quran Taibah yang di sekelilingnya itu diberkahi loh. Beda. Jadi dia dikepung sama keberkahan. Kira-kira dia berkah? Berkah. Bahkan luber. Nah itu. Emang kalau ulama bahasa begitu, saya ikut bilang. Bedanya kalau Allah nggak nyebutnya gini, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsal Mubarak. Oke. Kalau kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi, berarti yang berkah itu Masjid Aqsanya doang. Ya. Luar biasa. Tapi yang Allah tambah alladzi barakna haulahu. Jadi keberkahannya itu bukan hanya Masjid Aqsanya tapi seputarnya itu. Bahkan secara geografis banyak yang detil. Sekarang tuh disebut dengan wilayah Asyam itu. Negeri Syam yang sekarang diwujudkannya Suriah, Yordan, Libanon, Mesir bagian dikit lah daerah Sinai, Rafah ya. Turki kalau nggak salah dapat dikit di Turki Selatan tuh daerah yang nempel dengan Suriah itu ada. Dapat berkahnya juga gitu. Itu yang disebut dengan negeri Syam secara geografis. Haulahu gitu kan. Sekitarnya. Itu menandakan itu luber itu mantap tuh bacaan. Jadi nggak tahu berkah. Tapi ulama semakin ini baru satu ayat dalamin lagi sama dia. Wah, berarti kita nih Bang Pesol aneh nggak dapat berkahnya dong. Nah itu gimana tuh? Ya kan? Berarti cuma di situ doang dong. Iya dong. Ya kalau melihat geografisnya emang nggak dapat kita. Nggak dapat. Nah, apakah tapi ada dari sisi yang ada yang nulis namanya Profesor Dr. Jabir Kumaiha, udah meninggal, ulama sastra Arab, sastra balaghah ya, pernah ngajar di Pakistan masalah. Jadi kalau dulu
zaman kita masih bujangan. Ketika dokter si Yusuf Qaradawi datang ke Mesir itu kan dijaga ketat. Dia hanya bisa bicara mungkin ada satu tempat namanya Darul Hikmah. Itu Darul Hikmah ini tempat bersejarah, sering jadi tempat orang ulama-ulama besar tuh menyampaikan ide-idenya di situ. Jadi biasanya kalau dokter Qaradawi datang, wah udah panser jaga ketat tuh. Tapi kita kadang nyelinap juga ikut juga. Kemudian kalau dokter Qaradawi yang ngisi kalimat dan taujih istilahnya atau ceramah utamanya, nanti ada yang baca syair loh. Yang baca syair tuh Dr. Jabir Komeha ini. Dia udah meninggal dia. Alhamdulillah kami sempatlah ketemu, bahkan saya sempat wawancara beliau. Masya Allah. Wawancara ke rumahnya. Nah, dia ada nulis bagus. Salah satu tulisan beliau itu tentang haulahu gitu. Haulahu tadi. Kalau istilah saya barakatul haul. Keberkahan kalimat haul ini. Kalau secara bahasa, memang haul ini, kata beliau, ini bisa dibagi dua katanya. Pertama, al-haul al-makani. Haul untuk tempat. Ya, haul dari sisi tempat, dari sisi geografis, dari sisi fisik. Ya memang jelas. Tempat atau wilayah atau daerah yang di Syam itu ini diberkahi oleh Allah. Macam-macam orang menganalisanya. Bisa jadi dari sisi memang buah-buahannya. Emang kalau aslinya nggak dijajah nih, itu luar biasa buah-buahannya. Kemudian pepohonannya, airnya. Saya pernah ngerasain air di Suriah. Gimana itu? Ya emang enak, udaranya enak. Apalagi di situ ada pohon yang diberkahi, zaitun. Iya betul. Nah, luar biasa indah lah pokoknya. Jadi secara fisik memang diberkahi, nggak sembarang wilayah gitu. Jadi memang Israel pintar juga dia milih tempat untuk dijajah. Tapi karena sekarang dijajah, banyak pertumpahan darah, dibantai, diporak-poranda, jadi nggak nampak tuh keberkahan fisiknya. Banyak mungkin tempat lain lebih menarik, lebih indah, lebih hijau, lebih. Tapi aslinya begitu. Airnya, sungainya luar biasa, udaranya juga enak. Ya, kemudian juga dari sisi fisiknya, ini kan negeri paling banyak ditapaki oleh para nabi. Di dunia ini mungkin Syam inilah negeri yang paling banyak tapak-tapak orang-orang pilihan Allah itu di situ. Bahkan dikubur di situ. Dan bukan hanya para nabi, para pejuang, para mujahid, para syuhada di situ juga. Berkah aja itu wilayah secara fisik tuh. Maka ada sebagian orang begitu semangatnya dia ingin berharap minimal kakinya pernah nginjekin di situ di Syam. Kan? Bahkan ada sampai bagian ulama tuh sampai ada batas yang dipakai kawat tuh. Dibuka kakinya masukin. Wah, sambil nangis minimal kaki saya pernah nginjek situ. Ada juga orang Indonesia sempat tuh semangatnya dia pengen masuk ke Gaza, baru turun di bandara udah nangis aja dia kan. Padahal belum nyampe ke sana, belum masuk itu kan. Di bandara masih jauh. Perjalanannya kan masih 6 jam kok dari Kairo. Itu udah bahkan bukan hanya menapaki, ada sebagian orang kalau perlu dikubur di situ bersama para nabi dan rasul. Banyak hadisnya nih. Ya, sampai Rasulullah pun bilang kalaupun dia masih hidup sekarang dia milih tinggal di mana? Di sana. Komplek para nabi kan di sana. Yes. Komplek favorit lah istilahnya gitu. Kalau orang yang ngerti ya gitu. Kata Rasulullah gitu kan. Bahkan ya banyak lah. Bahkan nanti akhir zaman Dajjal dibunuhnya ya di sana. Kemudian Nabi Mahdi, kemudian Nabi Isa ya di sana. Pokoknya ini memang ini negeri akhir zaman, negeri akhirat. Banyak. Nah, yang menarik lagi ini kan secara tempat, kata Dr. Jabir Komeha. Ada lagi al-haul al-qiyami, secara value. Al-haul al-qiyami, kimah itu artinya value, nilai. Kalau yang pertama tadi makani, tempat. Oke, yang qiyam ini kita kadang oh iya benar juga. Kita dulu dari SD udah belajar la haula wala quwata illa billah. Apa artinya haula itu? Tidak ada daya. Nah, itu kan kita tahu terjemahannya kan? Nah, maksudnya apa tuh? Nah, jadi kalau kata beliau, bukan kata saya nih, ulama ahli lugha bahasa nih. Oh, dari Mesir lagi kan, profesor. Bahkan dia guru besar itu sampai ngajarnya di profesor tamunya di Pakistan segala, udah keluar negeri. Kata dia, maksudnya apa? Haul ini artinya sultan, kekuatan. Ya kan daya upaya. Haul ini artinya al-bara'ah. Haul ini artinya
Al-Quwah. Haul ini artinya apa? Kehebatan, kekuatan, ya, kemudian kekuasaan, wewenang, otoritas, apapun yang kata beliau. Jadi Allah itu memberkahi siapapun yang kekuatannya untuk difa' an Masjidil Aqsa, mempertahankan Masjidil Aqsa. Wa takhlishiha, bahkan untuk membersihkan Masjidil Aqsa minal adza wal udwan wal baghi, dari segala kezaliman, kenistaan, termasuk penjajahan sekarang. Jadi siapapun, meskipun dia nggak tinggal di situ, yang kekuatannya, berarti apa saja? Semuanya, tenaga, pikirannya, waktu, pikiran, waktu, konsentrasinya hidup, kemudian sampai kepada rezeki yang dia miliki, harta, keringatnya, bahkan darahnya, bahkan sampai nyawanya, dalam rangka itu bahkan diberkahi loh. Meskipun dia tidak tinggal di sekitar Masjidil Aqsa. Nah, itu kata beliau. Nah, makanya banyak orang termotivasi walaupun dia bukan tinggal di situ, biar dapat berkahnya di situ. Apapun dikaitin dengan Masjidil Aqsa. Jadi nggak hanya cuman ini pingin ada jejak, orang bilangnya. Ada sidik jari di situ. Ada peninggalan. Ada dulu seorang pelajar masih bujangan, dia berjuang di Mesir. Kena tembak. Sekarat, sudah koman, sempat sadar. Ketika itu dia berpesan, kalau saya meninggal, saya pingin nama saya, namanya Anas kalau nggak salah, nama saya ditulis di batu, dan batunya itu dilempar di sekitar Masjidil Aqsa. Minimal nama saya di batu itu jadi jejak bahwa saya itu mengimpikan bisa meninggal di pelataran Masjidil Aqsa. Gitu, walaupun dia meninggal di Mesir gitu kan. Iya, kenapa? Karena cita-citanya gitu. Dia kalau di sana biasa. Mereka tuh punya semboyan-semboyan yang luar biasa. Al-Quds, Raihin, Syuhada bil Malayin. Demo-demo di Tunis, di Mesir waktu Arab Spring, itu bukannya hidup Mesir, hidup Tunis, nggak ada itu. Demonya apa? Al-Quds. Mereka sudah paham literatur ini, mereka udah mengerti gitu bahwa kemenangan sesungguhnya itu di Al-Quds. Kita menang di Mesir ini belum selesai, belum proses. Tapi kemenangan puncak tuh nanti di situ, Al-Quds. Raihin, apa itu Raihin? Kami ini semua insya Allah akan pergi ke sana bondong-bondong. Bahasa bergurau kayak orang pergi haji lah. Rame kita pergi ke sana. Raihin. Kalau nggak dalam keadaan hidup, syuhada bil malayin. Kalau enggak dalam keadaan jasad kami wafat tapi di pelataran sekitar Masjid Aqsa. Begitu. Itu cita-cita orang-orang yang ngerti literatur sejarah dan sebagainya, ini mau di sana Al-Quds, Raihan. Makanya Dr. Muhammad Mursi, syahid saya bilang, meninggalnya di dalam penjara. Beliau ini emang terlalu kadang yang bilang ya orang bisa aja mengevaluasi, mengkritik ya. Tapi kan dia sudah meninggal dan dia tetap tidak merubah janjinya, dan dia ternyata sampai akhir hayatnya dia tetap istiqomah, tidak berkhianat. Itu yang mahal. Ada yang menganalisa ya karena beliau terlalu semangat. Terlalu cepat. Sebelum menjadi capres, sebelum menjadi presiden, waktu jadi capres, di kampanye nih, saking semangatnya dia bilang apa? Satakumul wilayat al-muttahidah al-arabiyah. Akan berdiri nanti United States of Arab. Karena dia tahu negeri Arab ini belum bersatu. Kalaupun mereka bersatu, yang menyatukan bukan visi perjuangan, tapi yang menyatukan ya negara big power dia. Ya, Amerika lah, sebelumnya Inggris lah, tunduk sama negara big power yang di bawah kendali Zionis. Jadi mereka boneka aja sebenarnya. Nah, dia mesti punya cita-cita nanti akan ada United States of Arab. Waduh. Ya, karena dia mungkin anggapnya alam Islami itu dunia negeri Islam itu di situ. Nah, kalau berdiri itu United States of Arab, ibu kotanya di mana? Di Al-Quds. Insyaallah. Orang dengar loh ini kampanye Mesir. Betul. Ibu kota Mesir Kairo ngomong Al-Quds apaan ini kan begitu. Ini mau diri negara Islam, mau diri khilafah kan itu. Apalagi di Indonesia nih. Kita di Indonesia kampanye gitu, habis kita. Habis. Nah, gitu. Kemarin yang udah habis ya. Nah, tapi enggak, ini kenyataan. Iya. Sekarang boleh lah kita habis dikejar-kejar ataupun di penjara, tapi ini kenyataan. Masalah ajal itu kan masalah waktu kan. Itu aja. Makanya
Ini 1701 nih dahsyat lah. Dahsyat. Dilalatnya orang bilang apa? Inspirasinya, kemudian petunjuk-petunjuknya itu masih terus hidup. Kita semua jadi inspirasi. Jadi haul ini artinya siapa aja. Makanya banyak orang nggak bisa bahasa Arab, hidungnya pesek. Tapi dia semangatnya luar biasa untuk Al-Aqsa, untuk Palestina. Kemudian juga ada satu kata kunci. Saya akan sampaikan kepada teman-teman. Menyampaikan haul ini menarik. Kalau tadi kan saya nyampaikannya di Profesor Jabir Kumayah. Kalau ini dari orang Indonesia. Oh ada Ustaz? Ada. Dari Indonesia. Orang Indonesia itu ngasih satu kata yang memudahkan kita memahami haul. Memahami keberkahan Al-Aqsa. Apa katanya? Ini kata dari salah satu pendiri KNRP. Ustadz Hilmi Aminuddin. Almarhum. Ya, kata beliau, keterlibatan. Enak kan? Keterlibatan. Santai kan? Siapa aja yang terlibat? Ya, kita jangan sampai nggak terlibat nih. Gitu. Ada orang tinggal di samping Masjid Aqsa, dia nggak terlibat ya. Dia terlibatnya justru bantuin penjajah, banyak. Gitu. Jadi keterlibatan ini luar biasa. Siapapun yang terlibat dapat berkah. Itu Ustadz Hilmi Aminuddin. Makanya orang-orang KNRP terinspirasi dari beliau sebagai pendiri. Nah, mudah-mudahan kita ini barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini panjang lagi nih, panjang. Ya minimal ditutup aja dulu dengan asma Allahnya. Banyak kan asma Allah? Banyak. Tapi ditutupnya dengan as-sami' wal basir. Artinya memang bisa jadi proses meraih keberkahan ini hanya bisa diraih oleh orang-orang yang betul-betul meyakini Tuhan yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dan mengetahuinya itu bukan hanya penglihatan fisik, karena basir ini beda dengan alim. Basir tuh basyiroh ada istilahnya. Mengetahui luar dalam. Ya, jadi Allah tuh maha mengetahui luar dalamnya kita gitu. Nah, meskipun nggak nampak, meskipun tidak terlalu muncul fisik, meskipun di penilaian manusia mungkin beda, tapi penilaian Allah lebih akurat. Basir, al-basir. Banyak orang-orang yang selalu berusaha meraih keberkahan dan diberkahi oleh Allah ini. Asma Allah yang Sami' dan Basir ini spesial. Orang-orang yang berjuang untuk Palestina dengan menghayati As-Sami' wal Basir, tenang hati dia. Gak apa-apa gue gak didengar sama semua umat Islam. Gak apa-apa gak dilihat sama siapapun ya. Tapi minimal ada Allah yang Maha Sami' dan Maha Basir. Itu aja mungkin. Masya Allah Ustadz. Terima kasih atas pemaparannya. Sangat mendetail ya. Sampai-sampai saya punya banyak pertanyaan yang tadi udah disimpan nih, tapi semuanya sudah terjawab karena memang sudah mendetail dari awal sampai dengan akhir. Padahal itu ayat cuma satu ayat loh Ustaz. Iya. 17:01. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, telah sama-sama kita dengarkan kajian dari Ustadz Suhartono yang biasa kita panggil Bang Tono ini. Dan alhamdulillah semoga Allah memberkahi kita semua dengan 17:01 ini. Dan semoga kita juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu haul juga ya. Amin. Keberkahan yang tadi dibilang dari Ustadz Aminuddin bahwasanya haul itu adalah keterlibatan. Ustadz Hilmi. Iya. Ustadz Hilmi Aminuddin. Iya. Betul ya? Baik. Hadanallahu wa yakum ajmain. Insyaallah kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.